warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Ihsan, mahasiswa INISMA, Institut Islam Muaro Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema Perkembangan Sektor Industri dan Pertanian. Dosen pengampu Ibu Mastuti HS SE MM. Perkembangan sektor industri dan pertanian di Indonesia. Pendahuluan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat bagaimana posisi dua sektor ini dalam struktur ekonomi Indonesia. Secara historis, Indonesia adalah negara agraris, sehingga pertanian menjadi tulang punggung utama ekonomi selama puluhan tahun. Namun, seiring perkembangan zaman, proses transformasi struktural terjadi. Perekonomian bergeser dari dominasi sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Walaupun begitu, pertanian tetap memainkan peran penting terutama dalam penyediaan pangan, bahan baku industri, serta sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di pertanian. Sektor industri dan pertanian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan saling mendukung. Industri membutuhkan bahan baku dari pertanian, sementara pertanian membutuhkan dukungan teknologi dan pengolahan dari industri. Perkembangan sektor industri di Indonesia. Peran dan kontribusi sektor industri. Sektor industri merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Perannya meliputi 1. Kontribusi terhadap PDB. Sektor industri pengolahan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar bagi PDB nasional. Pada tahun 2024, kontribusinya mencapai sekitar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa industri masih menjadi motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu karakteristik utama sektor industri adalah kemampuannya mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. 3. Menciptakan lapangan kerja dan mendorong urbanisasi. Sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, terutama di wilayah industri seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Batam. 4. Menjadi sumber utama ekspor non-migas. Industri pengolahan merupakan tulang punggung ekspor non-migas Indonesia. Produk industri yang dominan di pasar internasional meliputi tekstil dan produk tekstil, otomotif dan suku cadang, elektronik dan perangkat rumah tangga, produk logam dan turunannya. Perkembangan industri di Indonesia dari masa ke masa. Industri pada tahun 1969 sampai tahun 1980. Perkembangan industri Indonesia secara resmi dimulai pada akhir 1960-an. Pada masa ini, pemerintah melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Strategi yang digunakan adalah industrialisasi substitusi impor, yaitu membangun industri yang sebelumnya hanya mengandalkan barang impor. Contohnya, industri semen, tekstil, dan pupuk. Pada era ini, peran BUMN sangat dominan karena sektor swasta masih lemah. Negara menjadi aktor utama dalam membuka industri baru yang menjadi fondasi perkembangan industri pada masa berikutnya. Industri pada tahun 1980 sampai tahun 1997. Memasuki tahun 1980-an hingga akhir 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan industri yang sangat pesat. Pemerintah tidak lagi hanya fokus pada substitusi impor, tapi mulai mengembangkan industri berbasis ekspor. Dampaknya, kontribusi sektor industri terhadap PDB mencapai lebih dari 25%, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Industri pada tahun 1998 sampai tahun 2008. Masa kejayaan periode sebelumnya
terguncang pada krisis moneter tahun 1997-1998. Banyak pabrik terpaksa tutup, PHK besar-besaran terjadi, dan investasi asing menurun. Setelah krisis, pemerintah melakukan restrukturisasi termasuk deregulasi dan penguatan sektor UMKM agar mampu bersaing. Kebangkitan industri pada masa ini ditandai dengan munculnya industri kecil dan menengah sebagai penopang perekonomian. Industri pada tahun 2008 sampai sekarang. Dalam periode 2008 hingga sekarang, dunia memasuki era digital. Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Making Indonesia 4.0 untuk mendorong industri menerapkan teknologi maju seperti otomatisasi, robotika, dan integrasi digital. 5 sektor prioritas yang ditekankan adalah makanan minuman, tekstil, kimia, elektronik, dan otomotif. Transformasi digital ini bertujuan meningkatkan daya saing global dan memperkuat rantai pasok domestik agar lebih kuat dan mandiri. Tantangan di sektor industri. 1. Ketergantungan impor bahan baku. Industri di banyak sektor masih sangat bergantung pada bahan baku impor karena ketersediaan bahan baku lokal terbatas atau belum memenuhi standar kualitas. Kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Minimnya investasi untuk pengembangan hulu industri, misalnya industri petrokimia, metalurgi, farmasi dasar. 2. Lemahnya riset dan inovasi. Tantangan ini muncul karena minimnya anggaran R&D, penelitian dan pengembangan di perusahaan maupun institusi akademik. Kolaborasi industri, universitas yang belum optimal, keterbatasan SDM peneliti, dan fasilitas laboratorium. 3. Biaya logistik yang tinggi. Beberapa penyebabnya, infrastruktur transportasi dan distribusi belum rata, jalan, pelabuhan, rel kereta. Proses birokrasi dan kepabeanan yang masih kompleks. Minimnya efisiensi rantai pasok. Dampaknya, harga produk menjadi lebih mahal, daya saing menurun, dan profit industri tertekan. Dan yang keempat, persaingan global. Tantangan ini semakin berat karena liberalisasi perdagangan yang membuka pasar secara luas. Produk luar negeri dengan harga lebih murah dan kualitas tinggi. Kecepatan inovasi negara maju dalam teknologi dan produktivitas. Dampaknya, industri harus meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kapasitas inovasi agar tidak kalah di pasar domestik maupun internasional. Perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Peran strategis sektor pertanian. 1. Sebagai penyedia pangan dan bahan baku. Pertanian berperan utama dalam menyediakan berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Pangan pokok seperti padi, jagung, kedelai, hortikultura. Bahan baku industri, tebu, gula, kelapa sawit, minyak nabati, dan polikimia. Karet, produk industri. Kakao dan kopi, makanan dan minuman. Komoditas energi, biofuel dari kelapa sawit dan tebu. Dengan peran ini, sektor pertanian menentukan ketahanan pangan nasional dan berkelanjutan industri pengolahan. 2. Sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak. Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar, lebih dari 29% tenaga kerja Indonesia. Perannya mencakup menyediakan lapangan kerja di pedesaan, mencegah urbanisasi berlebihan, menjadi sumber pendapatan utama bagi petani kecil. Meskipun produktivitasnya relatif rendah dibanding industri, sektor ini tetap menjadi penyangga ekonomi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 3. Menjadi sumber devisa. Banyak komoditas pertanian Indonesia menjadi unggulan ekspor dunia seperti CPO,
crude palm oil, karet, kopi, kakao, rempah-rempah, udang, dan perikanan. Komoditas-komoditas tersebut berkontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa negara dan memperkuat neraca perdagangan. 4. Berperan menjaga stabilitas harga dan inflasi. Pertanian memegang peran penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui ketersediaan pasokan pangan yang mempengaruhi inflasi, produksi tanaman pangan yang stabil untuk mencegah gejolak harga, efisiensi distribusi yang mengurangi fluktuasi harga musiman. Karena komoditas pangan merupakan komponen utama inflasi, keberhasilan sektor pertanian berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pertanian di Indonesia dari masa ke masa. Pertanian pada tahun 1945 sampai tahun 1960-an. Pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, fokus pembangunan pertanian adalah pada pemulihan ekonomi dan memastikan ketahanan pangan. Teknologi pertanian masih sangat sederhana. Keterbatasan modal dan akses teknologi menjadi hambatan utama, sehingga produktivitas pertanian saat itu relatif rendah. Pertanian pada tahun 1970 sampai tahun 1990-an memasuki era Orde Baru. Indonesia memulai revolusi hijau dengan penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, serta pembangunan sistem irigasi modern. Program BIMAS dan INMAS menjadi pendorong utama meningkatkan produksi pangan. Puncaknya, pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, sebuah pencapaian besar dalam sejarah pembangunan pertanian nasional. Pertanian pada tahun 2000 sampai sekarang. Di era reformasi hingga sekarang, orientasi pembangunan pertanian tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan daya saing. Konsep agribisnis dan agroindustri diperkenalkan untuk memperluas rantai nilai pertanian. Teknologi digital mulai diterapkan melalui smart farming, precision agriculture, penggunaan drone, sensor tanah, serta aplikasi pertanian untuk membantu petani dalam mengelola usaha secara lebih efisien. Permasalahan pertanian di Indonesia. Meskipun memiliki peran strategis, sektor pertanian masih menghadapi berbagai kendala struktural, tantangan eksternal yang menghambat peningkatan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Di antaranya, 1. Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, kawasan industri, dan infrastruktur terus meningkat. Dampaknya, berkurangnya luas lahan sawah produktif, turunnya kapasitas produksi pangan nasional, berkurangnya pendapatan petani, peningkatan risiko ketergantungan impor pangan. 2. Produktivitas rendah. Produktivitas pertanian Indonesia masih relatif rendah karena beberapa faktor. Di antaranya, penggunaan alat dan teknologi masih tradisional, akses pupuk dan benih unggul terbatas, kurangnya mekanisasi dan irigasi modern, tingkat pendidikan petani rendah, fragmentasi lahan atau lahan sempit yang terpecah-pecah. 3. Ketergantungan impor komoditas tertentu. Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas pangan utama, misalnya gandum 100% impor, kedelai sekitar 80% impor untuk kebutuhan tempe tahu, gula karena kapasitas industri tebu menurun, daging sapi dan bawang putih. Dan yang keempat, fluktuasi harga. Harga komoditas pertanian sangat fluktuatif karena musim panen dan penceklik, gangguan cuaca, struktur pasar yang tidak efisien, ketergantungan
ini merugikan petani saat harga jatuh dan konsumen saat harga naik. Kebijakan pembangunan pertanian. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Beberapa kebijakan utama pemerintah antara lain: 1. Program Food Estate. Food Estate adalah program pengembangan kawasan pertanian skala luas untuk meningkatkan produksi pangan strategis seperti padi, jagung, dan singkong. Salah satu tujuannya menjamin ketersediaan pangan nasional. Program ini mengkombinasikan modernisasi alat, irigasi, dan pola manajemen lahan yang lebih efisien. 2. Kredit usaha rakyat atau KUR pertanian. KUR pertanian merupakan fasilitas pembiayaan bersubsidi untuk petani, peternak, dan nelayan dengan bunga rendah. Salah satu manfaatnya mendukung usaha tani dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi, pasca panen, hingga pemasaran. KUR pertanian membantu petani keluar dari ketergantungan pada tengkulak serta meningkatkan produktivitas usaha tani. 3. Mekanisasi pertanian. Kebijakan mekanisasi fokus pada penggunaan alat dan mesin pertanian atau hal instan seperti traktor tangan dan traktor roda 4, combine harvester atau alat panen padi, pompa irigasi, dan drone untuk penyemprotan. Tujuan mekanisasi salah satunya meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi. Modernisasi ini juga membantu petani menghadapi tantangan perubahan iklim dan pola musim yang tidak menentu. 4. Diversifikasi pangan lokal. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada beras dengan memanfaatkan potensi komoditas lokal seperti jagung, sagu, singkong, ubi jalar, talas, dan sorghum. Kebijakan ini penting sebagai strategi ketahanan pangan jangka panjang. Sinergi industri dan pertanian. Sinergi antara sektor industri dan pertanian. Hubungan antara sektor pertanian dan industri bersifat saling mendukung. Sektor industri membutuhkan bahan baku dari sektor pertanian seperti industri makanan, tekstil, bioenergi. Sektor pertanian, sebaliknya, sektor pertanian mendapat manfaat dari industri yang menyediakan pupuk, alat mesin, serta teknologi pengolahan hasil pertanian. Konsep yang paling ideal adalah agroindustri, yaitu pengolahan produk pertanian menjadi produk bernilai tambah tinggi. Contohnya, kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng dan biodiesel, tepung menjadi gula dan bioetanol, karet menjadi ban dan produk otomotif. Sinergi ini penting untuk menciptakan pembangunan ekonomi inklusif, di mana peningkatan produktivitas industri juga memberikan manfaat langsung bagi petani dan masyarakat pedesaan. Kesimpulan dari materi perkembangan sektor industri dan pertanian. Perkembangan sektor industri dan pertanian di Indonesia dipengaruhi oleh inovasi teknologi, globalisasi, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara kedua sektor tersebut menjadi kunci penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Adapun saran yang bisa diberikan yaitu pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kolaborasi dalam riset, pendidikan, serta pemanfaatan teknologi guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di era globalisasi. Baiklah, demikian presentasi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.